Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul A'immati, catatan keimaman atau kepemimpinan. Bab catatan tentang kepemimpinan. Berkaitan dengan apa arti sebuah kepemimpinan kalau kemudian bawahannya tidak patuh pada pemimpinnya. Maka ya, di sini dibahas tentang seorang yang mempunyai pemimpin ya harus komitmen. Komitmennya apa ya? Taat terhadap pemimpinnya. Sehingga kewajibannya yang pemimpin itu adalah mengatur, mengayomi, memberikan perlindungan, nasihat. Kemudian jamaah atau yang dipimpin ya taat bil ma'ruf dengan apa-apa yang sesuai dengan aturan di dalam Quran dan hadis. Selama tidak bertentangan maka ya supaya ditaati. Bab wujubi taati, bab wajibnya taat. Ilal amiri pada pemimpin, malam yukmar, selama tidak diperintah bil maksiati dengan maksiat. Bab wajibnya taat kepada pemimpin. Pemimpin itu bisa amir, bisa imam, tergantung konteksnya. Kalau kita di dalam haji ada amirul hajj, berarti pemimpin di dalam haji. Pemimpin sama. Kalau bisa dengan istilah imam, imam itu pemimpin salah satu dalam sholat. Bab wajibnya mentaati pada pemimpin. Kalau amir itu kan orang yang memerintah, maksudnya pemimpin. Imam orang yang di depan, maksudnya ya pemimpin. Selama ya ada catatannya, tidak diperintahkan maksiat. Maksiat itu bertentangan dengan Quran dan hadis. Jadi standar maksiat itu Quran dan hadis. Jadi wajibnya orang itu taat kepada pemimpin, amir atau imam, namun dengan catatan selama memang pemimpin tadi tidak merintahkan kemaksiatan. Kalau hadis yang lain itu kan fa in umiro bimaksiatin fala sam'a wala ta'ah. Ketika diperintahkan maksiat ya tidak taat dan tidak mendengarkan. Dan dalam segala hal, karena tata pelaksanaan kehidupan itu bisa terjalin kalau ada komitmen ketaatan, kepatuhan terhadap pemimpin. Pemimpinnya tadi mengatur dengan baik, yang diatur mengerjakan aturan itu, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Contohnya umpama sekarang ada musim perlombaan 17-an. Biar perjalanan itu tidak acak-acakan, maka mesti akan dibentuk panitia. Maka ada ketua panitia atau ketua pelaksana. Sehingga apa? Nanti ketua pelaksana itu yang mengatur job desk-nya bawahannya. Ada yang bagian masang umbul-umbul. Artinya tadi ada bagian PJ, lomba panjat pinang. Ada PJ, lomba kelereng. Namun kan tidak ada pemimpin. Apa ya ada tapi nggak ditaati ya, hancur. Acara akan rusak. Termasuk dalam satu perusahaan pun juga ada kan. Ada direkturnya. Ada staf-stafnya. Ya, semua mengikuti aturan dari pemimpin itu. Kalau enggak ya rusak.
Selama memang itu aturan bersama, ya harus ditaati dalam aspek apapun. Dalam dunia kerja, dalam dunia pemerintahan, kan sama kan, udah pemerintahan pun juga begitu. Nah, di tingkat RT ada Pak RT-nya sebagai pemimpinnya. Dalam agama ada pemimpinnya. Kalau enggak ya acak-adul. Dalam masjid ada DKM-nya, ketua DKM-nya. Nah, semua organisasi mesti pakai begituan. Karena apa? Agar semua terlaksana dengan baik. Dan tadi dengan catatan ketika perintah itu tidak bertentangan atau maksiat dari Quran dan hadis. Kalau pemimpin itu kok mengajak maksiat, ya fala sam'a wala ta'ah. Contohnya umpama pemimpin mengajak karena sudah berhasil kita mengadakan pesta minum-minuman lah, pamannya begitu. Ya ini maksiat, ya kita tidak boleh mentaatinya. Qauluhu, firman Allah azza yang maha mulia, wajalla dan maha agung. Kalau firman Allah itu ya diambil dari Al-Quran, di penghujung itu surat An-Nisa, surat yang keempat ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Bapak Ibu yang kami hormati, di dalam Al-Quran itu ya karena memang Al-Quran ini ditujukan intinya untuk orang beriman. Seperti yang di dalam Al-Quran Al-Baqarah itu kan, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini sebagai petunjuk bagi orang iman. Kalau yang nggak iman ya bukan sasarannya. Adapun lantaran dikajikan Al-Quran kemudian menjadi iman, ini barokahnya. Namun sebenarnya memang target dari Al-Quran ini menjadi hukum bagi orang iman. Tadi hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sehingga tidak heran kalau di dalam Al-Quran memang mayoritas Allah memanggil itu ya ayyuhalladzina amanu, terutama ayat-ayat yang turun di Madinah atau ayat-ayat surat-surat Madaniyah. Kalau surat-surat yang turun di Mekah biasanya memanggilnya ya memang masih umum, ya ayyuhan nas. Namun kalau ayat-ayat yang turun di Madinah memang kebanyakan memanggil panggilan dengan ya ayyuhalladzina amanu. Karena memang Al-Quran ini secara khusus memang ditujukan untuk orang iman. Adapun sumrambah itu ya efek yang lain, efek dominonya pada yang lain, ya alhamdulillah. Atiu, taatlah kalian, patuhlah kalian Allah pada Allah, wa atiu dan taatlah kalian, patuhlah kalian ar-rasulah pada utusan, wa ulil amri, wanya itu dan atiu itu namanya wawunya wawu atop. Atop itu kayak kalimat majemuk, rapatan itu menyimpan kalimat wa atiu ulil amri itu. Dan taatlah kalian ulil amri pada orang yang mempunyai perkara.
minkum, dari kalian. Bapak Ibu yang kami hormati komadulun, di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59, Allah berfirman, hei orang-orang yang beriman, taatlah kalian pada Allah, taatlah kalian pada Rasul, dan taatlah kalian kepada ulil amri. Nah, caranya bagaimana taat kepada Allah? Ya tentunya untuk kita bisa taat kepada Allah, Allah mempunyai firman-firman-Nya yang terhimpun di dalam Al-Quran yang terdiri 30 juz 114 surat. Nah itu yang perlu dikaji. Nah, kita kaji sehingga kita tahu mana perintah-perintah Allah, mana larangan-larangan Allah. Perintahnya kita kerjakan sebol kemampuan kita. Kemudian menjumpai ayat-ayat larangan, kita jauhi sejauh-jauhnya. Kemudian kalau menjumpai ayat-ayat cerita, kita meyakini ayat-ayat itu sepoling kafruh dan mengambil hikmah, mengambil pelajaran dari cerita itu. Apakah dijadikan motivasi, apakah dijadikan inspirasi? Karena tentu Allah bercerita, apakah kisah para nabi atau kisah orang-orang alim zaman dulu, tentu punya maksud. Maksudnya agar kita bisa belajar dari mereka tentang kesabaran, tentang keistiqomahan, atau mungkin bisa menjadi inspirasi, atau bisa menjadi motivasi, atau bisa menjadi penghibur. Bagaimana perjuangan orang dulu, bagaimana cobaan orang-orang dulu di dalam menghadapi cobaan, sehingga kalau kita mengkomparasikan itu dengan kita belum seberapa, sehingga hatinya ridho. Nah, itu taat kepada Allah. Maka di kajian kita ya dari Al-Quran sumbernya. Taat kepada Rasul bagaimana? Kita kan nggak pernah ketemu dengan Rasul. Maka kita mengkaji Al-Hadis. Hadis itu peninggalan Rasul. Maka hadis itu memuat 4 hal. Pertama, qauliyah. Qauliyah itu sabda-sabda Nabi. Yang kedua, fi'liyah. Fi'liyah itu apa yang dikerjakan oleh Nabi. Yang ketiganya hamiyah. Hamiyah itu apa yang pernah dicita-citakan Nabi. Kemudian yang keempatnya adalah takriyah. Takriyah itu apa yang pernah disetujui oleh Nabi. Nah, kemudian dihimpun oleh para ahli hadis, para ahli ilmu, ya, sehingga tersusunlah hadis Sahih Bukhari, tersusunlah hadis Sahih Muslim, tersusunlah Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Sunan Abi Dawud, Sunan Malik Mu'atok, dan lain-lain. Atau hadis yang lain, surat hadis Tobroni, Suyuti, dan lain-lain. Nah, maka yang kita lakukan juga sama, kita kaji. Nah, kalau mungkin kita ngaji Bukhari, bisa saja kita nukil ya. Karena kalau kita ngaji Bukhari ya mungkin ya, berapa tahun. Nah, kemudian apa ketika ketemu ayat atau hadis-hadis perintah, ya sama seperti Quran. Ada perintahnya kita kerjakan sepol kemampuan kita, ada larangan kita jauhi,
sejauh-jauhnya ada cerita kita yakini 100%. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul itu mutlak 100%. Sebagai sumber hukum tertinggi agama Islam ya Quran dan hadis. Maka Quran dan hadis merupakan dalil nakli, dalil yang tak terbantahkan oleh apapun, hukum di bawahnya. Dikatakan hukum nakli, hukum yang tidak bisa dibantah, yaitu Quran dan hadis. Makanya tadi dikaji, perintahnya dikerjakan, larangannya ditinggalkan, ceritanya dipercayai. Yang membedakan Quran dan hadis, taat Allah Rasul, kalau taat kepada Allah itu disembah, kalau taat Nabi ya tidak disembah. Itu yang beda. Namun ketaatannya sama, mutlak 100%. Nah, kemudian yang ketiganya, taat kepada ulil amri. Ulil amri itu orang yang mempunyai perkara, seperti yang kita bahas sebelumnya. Ulil amri itu bisa dikatakan sebagai pemimpin dalam agama. Nah, maka ada istilah umarok. Umarok itu orang yang memerintah, pemimpin, atau bisa dikatakan imam. Imam itu orang yang di depan, pemimpin juga. Jadi istilah ulil amri itu bisa umarok, bisa imam, ya, sama ada pemimpin. Nah, bedanya kalau Allah Rasul itu mutlak, kalau pemimpin dengan catatan selama perintahnya tidak maksiat, tidak bertentangan dengan Quran dan hadis. Kalau maksiat bertentangan dengan Quran hadis, ya maka nggak boleh. Wa in umiro bimaksiatin fala sam'a wala ta'ah. Ketika kalian diperintah maksiat, maka tidak boleh mendengarkan dan tidak boleh ta'ah. Nah, ini juga menandakan bahwa sumber hukum agama Islam itu ya, urutannya adalah Quran, hadis, kemudian ulil amri. Nah, ulil amri apa? Punya ijtihad, nah, mungkin kias, atau mungkin ijma. Supaya dipahami, ijma, kias tidak boleh bertentangan dengan al-hadis. Al-hadis tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran. Jadi hukum di bawahnya itu nggak boleh bertentangan, hukum di atasnya. Kayak kalau bangsa Indonesia itu punya urutan perundangan, tata perundangan tertinggi ini pertama adalah Pancasila. Kemudian yang keduanya, bawahnya adalah Undang-Undang Dasar 45. Nah, kemudian di bawahnya kayaknya seingat saya TAP MPR, masih ada nggak sekarang ya? Kemudian dekret presiden, perpu. Nah, hukum di bawahnya nggak boleh bertentangan hukum di atasnya. Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, otomatis batal. Nah, ini sama juga. Undang-undang agama Islam paling tinggi Al-Quran dan Al-Hadis. Quran paling tinggi, hadis sebagai praktek teknis pelaksanaan Quran dan hadis. Ijma dan kias itu dalam ulul amri, dengan catatan nggak boleh bertentangan dengan hukum di atasnya. Hukum di atasnya itu Quran dan hadis. Kalau ada hukum di bawahnya kemudian bertentangan, otomatis batal dengan sendirinya. Quran hadis memerintah umpamanya, terus ijma atau ijtihad melarang, lah itu nggak bisa. Nah, adapun di dalam Al-Quran dan Al-Hadis itu tidak ada hukumnya, maka ulil amri bisa berijtihad. Maka ijtihad itu sifatnya bisa ijtihad memperkuat Quran dan hadis, atau ijtihad itu memang murni ijtihad. Seperti umpama mubadir itu temannya setan, dan diijtihati yang mubadir umpamanya
dilarang merokok. Nah, merokok kan mubadir. Merokok zaman dulu ya nggak ada. Atau dilarang membunyikan petasan. Zaman dulu nggak ada petasan. Namun dari segi mubadir kan ada. Atau zaman Nabi dulu orang tuh olahraga itu ya memanah, berkuda, berenang. Mungkin sekarang apa yang dihobiin orang dijeti-hati untuk main bola umpamanya biar sehat. Itu bisa ijtihad murni, bisa memperkuat. Namun dia tadi bahwa ulil amri atau ijtihad atau ijma' qiyas tidak boleh bertentangan dengan hukum di atasnya. Karena kalau Quran dan hadis itu merupakan hukum nakli, namun kalau sifatnya ijtihad, qiyas dan lain-lain itu sifatnya hukumnya hukum akli. Ketika tidak dijumpai hukum naklinya, maka kemudian dengan ijtihad hukum aklinya atau ya qiyas. Qiyas itu zaman dulu dengan mungkin beda. Contohnya kalau zaman Nabi dulu kebersihan gigi itu dengan menggunakan siwak. Nah, sekarang nyari siwak ya dengan cara sikat gigi. Dikiaskan bahwa apa itu siwak dengan sikat gigi, namanya qiyas. Maka urutannya seperti itu. Fa'in tanaza'tum, maka jika berselisih kalian terjadi khilafiyah atau tanazu' fi syai'in, di dalam sesuatu maksudnya dalam masalah agama ya. Ketika terjadi tanazu' dalam agama, khilafiyah dalam agama, farudduhu, maka mengembalikanlah kalian pada sesuatu ilallahi, kepada Allah, ilallahi, kepada Allah, wa rasuli, dan pada utusan, in kuntum, jika ada kalian, tu'minuna, beriman kalian, billahi, kepada Allah, wal yaumil akhiri, dan hari akhir, wal yaumil akhiri, dan hari akhir. Dalika, demikian itu mengembalikan perselisihan kepada Allah dan hari akhir, iku khairun, lebih baik, wa ahsan, dan lebih baik, ya sama, wa ahsan, dan lebih baik, takwilan, pengertiannya. Bapak Ibu yang kami hormati, pendengar pecinta dakwah, kemudian Allah mengingatkan di dalam ayat selanjutnya itu, jika kalian itu kok terjadi tanazu itu khilafiyah. Khilafiyah itu perbedaan pendapat, maka solusinya bukan iyel-iyelan. Maka yang sebagai wasitnya, jurinya adalah Quran dan hadis. Selama ada Quran hadis, ya nggak perlu ditanazukkan lagi. Ada nggak Qurannya, ada nggak hadisnya, dilihat Quran dan hadisnya. Omanya masalah sholat, ada yang mengangkat tangan lurus dengan pundak, ada yang mengangkat tangan lurus dengan telinga. Oh, ternyata Nabi pernah melakukan saat sholat itu mengangkat tangan lurus dengan telinga. Oh, mengangkat tangan lurus dengan pundak. Oh, berarti boleh dua-duanya, nggak perlu geger. Atau
di bulan Ramadan sholat tarawih itu 11 rakaat, enggak 23 rakaat, gegeran. Dilihat, oh ada ternyata yang 11 rakaat, ada yang berarti dua-duanya boleh. Jadi yang menjadi juri adalah Quran dan hadis. Artinya tadi kalau kita masuk termasuk ulil amri juga. Nah, nanti Quran hadis gak ketemu, maka kepada ulil amri. Bagaimana ijtihadnya ulil amri di dalam menyelesaikan masalah itu. Kalau ada apa-apa dikembalikan kepada Quran dan hadisnya. Nah, kalau ngomong nggak boleh, dasarnya nggak boleh itu apa? Jadi karena sebagai pijakan, kalau bahasa orang hukum itu sebagai legal standingnya, lah itu ya Quran dan hadis. Ada legal standingnya. Oh, ini nggak boleh karena ada dalam Al-Quran ini atau hadis ini. Bisa akan ditanya di hadapan Allah. Bahkan Allah melarang, wala taqfu ma laysa laka bi ilmun. Janganlah kalian mengerjakan ibadah yang kalian nggak ngerti ilmunya. Karena inas sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhum mas'ulah. Karena sungguhnya penglihatan, pendengaran hati kalian berkaitan dengan ibadah itu akan ditanya. Maka secara umum garis besarnya kalau berkaitan ibadah, semua ibadah itu dilarang kecuali yang dicontohkan, lah itu oleh Nabi. Karena seperti itu, jadi nggak bisa kemudian dalam urusan ibadah terus kita bikin model ibadah sendiri, nggak bisa. Ini namanya bid'ah. Kullu bid'atin dhalalah, abawa kebal amal sahih bid'ah hatta yabda bid'ah. Karena agama itu, benar agama itu sempurna. Di dalam surat Al-Maidah itu al-yauma akmaltu lakum dinakum, hari ini aku sempurnakan. Sudah sempurna kalau berkaitan agama. Lah kalau berkaitan dengan urusan dunia itu nggak bid'ah. Ya, terserah kalau urusan dunia. Zaman dulu umpama nggak ada mobil, sekarang ada mobil. Zaman dulu nggak ada HP, sekarang ada HP. Satu orang punya HP 5. Ya silahkan. Atau zaman dulu itu nggak ada internet sekarang ada. Itu memang urusan dunia. Namun kalau masalah urusan ibadah harus dikembalikan kepada Allah dan Rasul. Itu dengan catatan jika kalian orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan itu adalah sebaik-baiknya cara, sebaik-baiknya usaha. Nah, ya tadi dengan masalah agama diperdebatkan, buat apa itu debat, yang debat sama-sama orang Islam. Ya nggak perlu. Sekarang kalau bolehnya itu dasarnya apa? Kalau dilarang itu dasarnya apa?